yang harus kita lakukan adalah Ramadan, waktu kita untuk Al-Quran, bacaan kita untuk Al-Quran itu lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Sebab Ramadan adalah bulan Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana kita membagi waktu di Ramadan untuk membaca Al-Quran, sementara sebagian kita masih banyak yang belum bisa meninggalkan aktivitas sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, muslimat, as-shaimun, was-shaimat, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita di hari-hari ini dengan hari-hari yang mulia, hari-hari yang istimewa, yaitu hari-hari di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita di Ramadan ini dan terus memberikan kepada kita taufik hidayah untuk kita bisa mengisi Ramadan dengan amalan terbaik kita. Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman terkait dengan peristiwa diturunkannya Al-Quran, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan kita mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW dari Lauhul Mahfudz melalui dua tahap. Tahap pertama adalah Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah di langit yang pertama. Itu sekaligus 30 juz. Sekaligus yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi SAW sebagaimana kita tahu diawali di bulan Ramadan selama 23 tahun kurang lebih. Sejak Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul sehingga menjelang kewafatannya. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, membaca Al-Quran, terus mengkaji Al-Quran adalah salah satu ibadah utama di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi SAW di bulan Ramadan itu tadarus bersama Jibril. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW itu orang yang sangat dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Nabi SAW itu apabila masuk bulan Ramadan, beliau lebih dermawan. Kemudian dalam riwayat ini disebutkan, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Kemudian Jibril setiap malam itu bertadarus bersama Nabi SAW. Barangkali kita bisa mengatakan bahwa Jibril itu seolah-olah ngecek kepada Nabi, cek and recheck bahwa Al-Quran yang diturunkan itu benar-benar difahami oleh Rasulullah dengan pemahaman yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran itu membacanya pahalanya sangat besar. Satu hadis ya yang sangat kita kenal dalam hal ini adalah sabda Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha, dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya menjadi 10 kebaikan. Inilah indahnya Islam. Dalam Islam itu tidak ada amal soleh, tidak ada amal baik yang nilainya 1. Minimal oleh Allah digandakan 10 kali ganda. Sehingga kata Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf.
Ya kita juga tahu ya bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf melainkan 3 huruf. Alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Tapi di sini maksudnya adalah Nabi SAW ingin menegaskan bahwa betul-betul bacaan Al-Quran kita itu apabila sesuai tajwidnya, sesuai adab-adabnya, itu dihitung huruf per huruf. Kita baca Al-Fatihah, kita baca Al-Baqarah, kita membaca 1 juz, kita membaca setengah juz, apalagi sampai khatam, bisa kita bayangkan betapa besar, betapa banyak pahala yang kita dapatkan apabila kita membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan, terkenal para ulama itu mereka fokus membaca Al-Quran. Riwayat yang sangat masyhur dari seorang sahabat Imam Syafi'i namanya Sulaiman bin Rabi'. Beliau menyebutkan bahwa sahabatnya Imam Asy-Syafi'i itu mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sittina khutmah. Sittina khutmah, 60 kali khatam. Dan dalam riwayat itu disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 60 kali khatam di bulan Ramadan itu semuanya dibaca di dalam sholat. Wallahu alam, ini termasuk karomah, ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i. Allah memberikan keberkahan waktu kepada Imam Syafi'i. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Imam Malik. Imam Malik pemilik madhab Maliki ataupun penyusun kitab Al-Muwatta, diriwayatkan oleh sahabat beliau atau murid beliau, kanal imamu Malik idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadis wa mujalasati ahli ilmi wa aqbala ala tilawatil Quran minal mushaf. Disebutkan Imam Malik itu apabila masuk bulan Ramadan maka dia berlari, ya. Berlari bahasanya yafirru, meninggalkan majlis, meninggalkan membaca hadis dan meninggalkan majlis ilmu. Bukan berarti dia beraktivitas yang lain, tapi apa yang beliau lakukan? Wa aqbala ala tilawatil Qur'ani minal mushaf. Beliau fokus, ya, beliau mengkhususkan waktunya di Ramadan untuk membaca Al-Qur'an dari mushaf. Sahabat-sahabat, kaum muslimin, muslimah, as-shaimun was-shaimat, apabila orang-orang yang paling berilmu, orang-orang yang sangat soleh di antara para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan pasti juga imam-imam yang lain, mereka mencontohkan bahwa Ramadan itu banyak membaca Al-Quran, maka kita tidak boleh ragu-ragu lagi untuk meneladani mereka. Bacalah banyak-banyak Al-Quran di bulan Ramadan. Apakah kita membacanya 1 kali khatam selama Ramadan, 2 kali khatam, 3 kali khatam. Yang penting, yang harus kita lakukan adalah Ramadan, waktu kita untuk Al-Quran, bacaan kita untuk Al-Quran itu lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Sebab Ramadan adalah bulan Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana kita membagi waktu di Ramadan untuk membaca Al-Quran, sementara sebagian kita masih banyak yang belum bisa meninggalkan aktivitas sehari-hari, aktivitas bekerja, aktivitas mengajar, dan sebagainya sesuai dengan profesi masing-masing. Masing-masing saya pikir lebih mengetahui ya bagaimana memanage waktunya. Tapi paling tidak satu, kita baca Al-Quran sesuai dengan waktu sholat. Ya, waktu sholat. Kalau kita mau sholat duhur, kita baca Al-Quran sebelumnya dan sesudahnya. Kalau kita mau sholat asar, kita baca sebelumnya dan sesudahnya. Jadi minimal 5 kali waktu sholat ada bacaan Al-Quran kita di situ. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini ada waktu yang disunahkan kita untuk fokus beribadah, yaitu apa? I'tikaf. I'tikaf adalah waktu yang sangat kondusif, waktu yang sangat mendukung bagi kita untuk membaca Al-Quran. Dalam i'tikaf kita bisa membaca banyak Al-Quran, bisa membaca banyak, ya, membaca Al-Quran lebih banyak, dan kita juga bisa bertahajud. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan Al-Quran. Dan tentu saja kita niatkan bahwa Al-Quran ini yang kita baca di Ramadan akan kita baca juga di bulan-bulan yang lain. Namun Ramadan ini adalah spesial, Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan taufik, hidayah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita menjadi ahlul Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.